Oke, selamat malam semuanya. Semoga dalam kondisi yang sehat. Eh, Tidak terasa sudah masuk ke bab terakhir. Jadi ini adalah bab terakhir di eh, mata kuliah manajemen strategik. Jangan lupa minggu depan teman-teman giliran teman-teman yang presentasi. Ya, jadi malam ini materinya adalah keunggulan biaya dan diferensiasi, analisis statis dan dinamis. Nah, tujuannya di materi ini diharapkan teman-teman mampu menjelaskan penggunaan strategi keunggulan biaya dan diferensiasi. Secara khusus nantinya harapannya teman-teman juga memahami pengertian strategi generik pada level unit usaha, prasyarat organisasional, dan keahlian apa saja yang diperlukan untuk mengimplementasikan masing-masing strategi. Kemudian lingkungan apa saja yang cocok pilih untuk menerapkan strategi ini, resiko bisnis apabila menerapkan salah satu strategi, resiko terperangkap tertengah, dan kritik terhadap pendekatan statis. Oke, itu ya tujuannya. Nah, yang di kegiatan kita masuk ke kegiatan belajar yang pertama. Selamat malam Mbak Yunia, ya silakan masuk. Yang pertama ini adalah keunggulan biaya dan diferensiasi. Jadi, uh, salah satu cara agar bisnis kita ini bisa bersaing di pasaran, salah satunya adalah mengontrol biaya yang kita keluarkan untuk produksi, ya atau tidak. Jadi, apabila kita menekan biaya seminimal mungkin, maka otomatis kita bisa menekan biaya produksi yang ujungnya nanti bisa menekan harga jual. Nah, konsep mengenai biaya. Waalaikumsalam, Mas Rofi'i. Sehat? Semua sehat ya? Nah, konsep mengenai oke, bagus sehat. Jadi konsep mengenai biaya ini sebenarnya sudah cukup lama dibicarakan dan diperkenalkan oleh peneliti, terutama sekitar dasawarsa 1960-an dan di awal 1970-an. Jadi pada masa-masa itu uh, semua sudah mulai aware, sudah mulai peka bahwa biaya merupakan hal yang perlu ditekan, hal yang penting agar bisnis kita dapat bersaing. Kenapa? Mungkin ada yang terlambat. Kenapa kita hari ini membicarakan keunggulan biaya? Kenapa biaya ini begitu penting? Ya, seperti saya bilang tadi, karena dengan biaya yang rendah, kita bisa menciptakan biaya produksi yang rendah, sehingga harapannya harga jualnya juga dapat bersaing di pasaran. Oke. Yang pertama tadi kan kita kegiatan belajar pertama ini membicarakan mengenai keunggulan biaya dan diferensiasi. Jadi yang pertama ini kita akan membahas mengenai keunggulan biaya. Nah, strategi keunggulan biaya ini intinya adalah pengusaha atau pebisnis atau pemilik usaha ini mencoba menawarkan barang yang dijual dengan harga yang lebih rendah daripada pesaing. Intinya konsep keunggulan biaya itu tuh. Jadi kita memiliki keunggulan, bisnis kita ini memiliki keunggulan lebih rendah daripada pesaing. Sehingga nanti harapannya konsumen bisa memilih produk kita. Konsumen bisa memilih produk kita. Oke. Untuk keperluan menekan biaya, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Padahal di share bagian nggak bisa dibuka. Bisa lihat share, bisa lihat ini nggak layarnya di layar saya ini nggak? Ya udah kalau bisa.
Ah, Mas Rofi sok-sok nggak bisa dibuka, emang dibaca. Emang yang desain Mbak Titin udah dibaca, paling juga belum ya kan? Anyway, bercanda Mas Rofi. Sibuk ya kan? Kan sibuk, teman-teman bekerja, nggak apa-apa. Jadi, untuk agar kita bisa menekan biaya ini, apa yang harus dilakukan perusahaan? Yang pertama adalah kita harus menekan, ya Mbak Ida, sama Pak, saya juga nggak bisa dibuka. Oh, berarti, tapi memang kelihatannya yang di Facebook ini nama filenya jadi berubah. Jadi kemungkinan nggak bisa di, bukannya minggu lalu Mas Cinta ya, yang bantu Mbak Titin buat ini ya, ngupload ya di grup ya. Saya juga nggak bisa ngupload di grup itu. Biasanya kan semester lalu awal-awal saya ngupload. Cuman nggak tahu semester ini Facebook saya ganti temanya terus saya nggak bisa upload di grup. Iya, waalaikumsalam. Mbak Endang silakan masuk. Minggu lalu kan Mas Cinta yang bantu ngupload. Tapi kalau bisa melihat file ini nanti gini aja, kalian teman-teman kan punya grup Line atau WhatsApp ya, atau grup apa itu, nanti Mbak Titin minta tolong buat upload di grup WhatsApp-nya atau upload di grup Line-nya aja. Apanya itu bagus? Apanya bagus Mas? Nah gitu dong, apanya? Share. Loh, saya itu nggak bisa nge-share di grup Facebook. Saya juga nggak tahu saya nggak kenapa nggak bisa nge-share. Makanya saya minta tolong Mbak Titin. Minggu lalu kalau nggak salah Mas Cinta yang nge-share. Nah, nanti minta tolong aja di-share di grup WhatsApp atau grup lain. Kan saya nggak masuk di grup lainnya teman-teman. Ah, lain Mbak Titin. Ya nanti saya lain. Saya nggak punya lainnya Mbak Titin. Saya adanya lainnya siapa? Tapi kalau pakai HP saya bisa buka. Itu Mas Sugianto bisa buka. Saya nggak punya lainnya Mbak Titin deh. Iya, saya nggak berteman dengan Mbak Titin. Saya bertemannya dengan siapa nih, Mas? Mas Ropi. Mas Ropi pernah ngalahin saya nggak? Nggak pernah juga. Lan saya Pak, masa lupa? Iya dah. Emang pernah? Pernah? Saya ngecek ini nggak ada tuh. Kita nggak berteman di line. Oh pernah? Oh yaudah ntar chat lagi, ntar saya kirimin dah filenya. Ya pokoknya ini bisa dilihat dulu ya. Oh iya Mbak Nia pernah WA kalau Mbak Nia. Cuman saya udah malah kehapus kalau WA. Oke lah, selanjutnya dulu. Nanti masalah ini saya share gampang. Jadi untuk keunggulan biaya saya ulangi ya. Salah satu cara untuk bisa bersaing dengan pesaing ini tentunya adalah dengan menurunkan biaya. Caranya ya kita bisa menekan biaya produksi serendah mungkin. Caranya adalah standarisasi barang. Standarisasi barang, reduksi biaya, pengawasan biaya pabrikasi. Biaya pabrikasi ini kan apa ya, yang berkaitan dengan proses produksi juga sih, maintenance tuh. Jadi kayak pabrikasi ini lebih ke arah ini bukan sih? Bentar. Biaya produksi. Jadi biaya fabrikasi sebenarnya biaya, bukan biaya produksi. Cara menguranginya gimana? Kan emang misalnya mungkin teman-teman bertanya gimana cara mengurangi biaya produksi? Orang kan kita produksi pasti bahannya ya itu-itu aja kayak gitu. Ya, jelasnya caranya tidak serta-merta mengurangi, harusnya ukuran minuman 200 ml dikurangi 50, nggak seperti itu. Caranya adalah kita mengurangi barang cacat misalnya. Jadi jangan sampai ketika proses filling di proses produksi itu tidak tumpah-tumpah nozzle nozzle di filling mesin untuk masuk ke botol, pastikan tidak ada yang tercecer. Itu kan kalau misalnya ada yang bocor, ada karet nozzle-nya di filling mesin itu bocor, otomatis kan
dread apa sih? Netes terus. Nah, itu bisa merugikan. Terus misalnya barang yang pecah selama misalkan saya botol, botol minuman botol gitu. Ternyata barangnya selama proses produksi ketabrak di konveyor, ketabrak-tabrak, akhirnya pecah, keluar dari konveyor pecah. Nah, itu kan juga biaya. Jadi meminimalisir proses-proses yang sebenarnya tidak perlu. Tuh. Kemudian biaya penelitian dan pengembangan. Jadi kalau kita ini untuk barang-barang tertentu memang kan apa ya? Pengembangan itu penting, tetapi kita juga harus mengalokasikan dengan bijak. Pasti R&D, Research Development, Departemen R&D pasti punya setahun paling nggak punya varian produk baru. Nah, setahun satu kali mungkin atau setahun dua kali cukup, bukan setiap bulan yang dia harus mengeluarkan produk baru. Kalau setiap bulan mulai produk baru kan akhirnya biaya pengembangannya jadi membengkak. Nah, itu kan juga membutuhkan biaya. Seperti itu. Jangan dikira untuk mengembangkan atau trial error produk baru itu tidak mengeluarkan biaya. Itu mengeluarkan biaya. Misalnya dia butuh mesin baru, jadi untuk varian ini kita butuh mesin baru. Banyak pesan lain. Sehingga itu mengeluarkan biaya sehingga tidak bisa menurunkan biaya produksi. Nah, dalam menerapkan strategi keunggulan biaya, perusahaan ini lebih baik apabila dia menguasai pangsa pasar yang cukup besar. Nah, kemudian juga sebaiknya dia menciptakan produk yang sederhana dan mudah untuk dikerjakan. Kenapa? Karena semakin susah produk itu dikerjakan, otomatis semakin banyak misalnya bikin jam tangan gitu. Kalau misalnya dia jam tangan yang teknologinya canggih, dia waterproof, dia bisa merekam detak jantung, dia bisa apalagi ya, bisa mengecek suhu udara, bisa macam-macam, bisa buat telepon, itu kan semakin rumit. Otomatis kan eh, di satu biji produk itu dia butuh banyak komponen, akhirnya biayanya makin mahal. Tapi kalau sederhana, tentu saja dia bisa ditekankan harganya. Seperti itu. Apabila perusahaan ini sudah menguasai pangsa pasar dan produknya bisa dikerjakan sesederhana mungkin, tentu saja keunggulan biaya ini bisa diterapkan. Nah, ini juga nih dijelaskan pula kalau teknologinya ini terlalu canggih, otomatis kan pabrik ini berusaha untuk mencoba selalu menciptakan produk-produk yang menggunakan mesin-mesin yang canggih. Nah, itu kan otomatis investasi terus. Bagaimana dia bisa menciptakan produksi dengan harga murah apabila dia harus berinvestasi mengikuti kemuktahiran teknologi. Nah, itu yang harus dipikirkan. Kemudian, apabila kita ingin menerapkan keunggulan biaya, struktur organisasi harus jelas dan sederhana. Jangan berjenjang ke atas. Pembagiannya juga jelas. Kenapa keunggulan biaya? Ada yang tahu kenapa kalau misalnya struktur organisasinya tidak jelas, berjenjang, ini akan menyebabkan kita kita tidak bisa menekan biaya. Ada yang tahu? Saya ulangi pertanyaannya. Jadi kan mungkin ada yang terlambat ya. Hari ini kita belajar mengenai keunggulan biaya. Keunggulan biaya ini maksudnya adalah bisnis kita bisa bersaing di lapangan, bisa bersaing di industri apabila kita bisa menekan biaya. Nah, cara-cara menekan biaya tadi sudah dijelaskan. Yang pertama adalah menekan biaya produksi, mengurangi biaya mengurangi biaya pengembangan dan penelitian. Kemudian juga menyederhanakan produk dan menyederhanakan teknologi. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, kenapa struktur organisasi berjenjang ini dan pembagian tugas yang tidak jelas memiliki kemungkinan untuk perusahaan semakin sulit menekan biaya?
Dah, silakan biar nggak ngantuk. Satu lagi dapat yang cewek-cewek juga nih, Mas Sugianto ini sudah typing nih yang cewek-cewek. Kenapa kalau misalnya struktur garisnya yang berjenjang? Mau bisa dilogikakan. Kenapa struktur garis berjenjang ini perusahaan semakin susah untuk menekan biaya? Nah, sambil menunggu jawaban teman-teman yang lain, silakan. Jadi kemudian salah satunya cara juga itu adalah uh, lupa saya mau ngomong apa. Ini. Jadi cara menekan biaya produksi itu juga memiliki kemungkinan berhasil apabila konsumennya ini adalah konsumen yang seragam. Dan ya, ya terlalu banyak birokrasi. Kalau terlalu banyak birokrasi ini lebih jelasnya apa efeknya ke biaya Mas Cinta? Misalnya ya terlalu banyak birokrasi, tapi apa efeknya ke biaya? Banyak pengeluaran. Iya, banyak pengeluarannya kayak apa ini? Ini udah mendekati benar Mas Raffi. Ya, ini Mas Sugianto benar. Ini terkait dengan pembagian tugas tadi ya, karena semakin uh, itu semakin banyak orang itu jadi nggak ngerti tugasnya apa. Jadi kayak misalnya kayak pernah kita punya kalau di sawah gitu kan, petani nanam sawah gitu. Misalnya satu lahan tanah itu bisa dikerjakan 11 orang. Tapi kalau ada 20 orang yang ngerjain bersama-sama, akhirnya ada orang yang nganggur, bingung mau kerja apa. Kan sama seperti itu. Tuh. Ini Mas Sinta mungkin bisa. Kenapa banyak birokrasi kaitannya semakin susah menekan biaya? Kalau Mas Sugianto tadi oke. Kalau Mas Ropi tadi udah banyak pengeluaran tadi tuh ini udah hampir bener. Coba. Oke. Jadi saya kembali lagi kalau misalnya kalau konsumennya seragam itu lebih enak. Kenapa? Karena konsumennya seragam itu kemauannya hampir sama. Kalau konsumennya ini segala usia, misalnya tua, muda, cewek, cowok, usianya bermacam-macam, dengan taraf sosial bermacam-macam, pebisnis atau produsen atau pabrik itu akan susah memenuhi keinginan setiap segmen sehingga dia tidak dianggap tidak bisa optimal dalam memenuhinya. Tapi kalau seragam ya enak karena kebutuhan keinginannya sama. Ah, kemudian kalau misalnya produk-produk yang rentan terhadap teknologi, itu juga susah untuk menerapkan keunggulan biaya. Karena kenapa? Karena mereka harus mengikuti perkembangan teknologi. Dia seperti saya bilang tadi bahwa kalau produknya ini life cycle-nya, lifetime-nya ini singkat atau umurnya singkat, misalnya handphone nih. Handphone kan nggak dalam hitungan bulan atau nggak dalam hitungan tahun, dia pasti udah harus mengeluarkan seri baru kan. Nah ini kan susah untuk menekan biaya. Karena dia harus mengikuti perkembangan zaman. Dari yang dulu ada keypadnya sampai sekarang yang semua layar, itu kan tentu saja produsen handphone akan menyesuaikan mesin-mesin produksinya. Roti ini apa sih? Contoh produk seragam itu roti lebih mudah. Saya nggak paham sih maksudnya. Hey. Contoh produk seragam itu roti. Oh, maksudnya ya iya ya produk seragam itu contohnya apa ya? Ya roti itu kan ya mungkin nggak mungkin kayak roti tablik gitu. Bakery ini dia menjualnya cuma satu jenis roti, roti tawar atau saja atau tapi mendingan kalau langsung Dunkin Donat. Dunkin Donat pun toppingnya juga macam-macam kan. Tapi kalau bakery kan dia pasti punya berbagai macam ini. Walaupun dia bisa disuplai juga. Memilih supplier untuk roti pun juga harus memenuhi standar. Jangan sampai supplier satu berkualitas, supplier satunya nggak berkualitas. Kan malah mematikan semua toko. Produk-produk seragam ini kayak
Indolacto dia memproduksi susu Indomilk. Nah, itu kan semua mulai dari creamer, susu bubuk, susu cair, UHT. Nah, kan seragam, enak gitu. Eh, Mas Cinta tadi gimana tuh? Karena terlalu banyak birokrasi. Sama Mas Ropi banyak pengeluaran ini kenapa? Udahlah saya bantu ya. Kalau misalnya Mas Ropi ini maksudnya mungkin ini ya, banyak pengeluaran itu kalau misalnya karyawannya berjenjang, berarti kan karyawannya makin banyak. Berarti kita semakin harus membayar salary, membayar gajinya karyawan itu semakin banyak, mulai dari level terbawah sampai level teratas. Nah, akibatnya apa? Kita tidak bisa menekan biaya produksi. Nah, mungkin kalau Mas Cinta ini terlalu banyak birokrasi mungkin. Kalau terkait pengambilan keputusan. Jadi misalnya ada sebuah produk baru, varian baru mau rilis ke pasaran. Sedangkan kalau birokrasinya terlalu panjang, harusnya dia bisa dirilis, disetujui untuk dikeluarkan ke pasaran dalam waktu 1 bulan. Kalau birokrasinya terlalu panjang, perizinannya terlalu panjang, otomatis harus menunggu 6 bulan. Sedangkan kita bersaing, mungkin pesaing sudah mengeluarkan produk lebih dulu. Itu mungkin yang dimaksudkan Mas Cinta. Mungkin seperti itu ya Mas Cinta ya. Anyway, jadi yang cewek-cewek, yuk ini nggak apa-apa, menjawab dan bertanya itu bukan suatu hal yang salah. Jadi maksudnya nggak ada pertanyaan yang ini pertanyaannya kok gitu ditanya itu nggak ada. Jadi nggak perlu malu. Nanti saya kasih bonus untuk yang tanya-tanya. Jadi saya diam-diam mencatat siapa aja yang sering, nanti saya tambahin ke nilai keaktifan. Yuk, jadi aktif nggak apa-apa. Kemudian diferensiasi. Diferensiasi, jadi kita mengenai biaya ya. Jadi intinya tadi udah paham ya teman-teman ya. Kalau misalnya salah satu cara untuk bisa bersaing adalah menekan biaya. Sehingga harga jualnya bisa lebih rendah. Nah sekarang diferensiasi. Nah strategi ini, perusahaan ini memproduksi barang nggak cuman apa ya, satu, akan lebih menarik bagi konsumen apabila kita mengeluarkan barang yang punya pilihan. Kita dikasih pilihan itu lebih seneng kan. Nah, jadi nggak cuma seragam semua gitu. Karena bagaimanapun juga selera konsumen itu pasti berbeda. Nggak usah seragam pun ya, seragam sekolah pun kan pasti kita juga ada yang ukurannya S, ada ukurannya L, ada ukurannya M. Berarti kan nggak mungkin penjahit itu atau produk ini penjahit ini hanya mengeluarkan satu ukuran S semua, kan nggak mungkin, kan ada mungkin ukuran tubuhnya L. Nah, begitu juga dengan produk. Alangkah lebih baiknya apabila kita mendiferensiasi, atau itu kan diferensiasi itu dari kata different, dari kata berbeda, membedakan produk. Nah, bukan serta-merta kita tuh membedakan produk, misalnya saya jualan buku atau jualan tadi bakery roti, donat gini. Terus saya harus inovasi, saya harus ada tartnya, saya harus ada red velvet, saya harus ada apa ya istilahnya pudingnya, apa nggak seperti itu. Di sini mengubah cita rasa, mengubah rasa, desain itu juga bisa mengubah, itu sudah termasuk proses diferensiasi. Jadi misalnya nih teman-teman punya usaha apa ya, lampu hias gitu. Nah, bukan berarti lampunya ini harus lampu taman, lampu kamar, lampu belajar itu. Nah, desainnya dirubah itu juga diferensiasi. Nah, teknologinya dirubah sudah diferensi. Rasa dirubah, jadi kalau misalnya mie instan rasanya berbeda, ada yang Indomie ayam bawang, ada kari ayam, ada misalnya kadang banyak tuh dari kas-kas daerah misalnya rendang rasa apa, padang apa itu. Nah, itu juga merupakan proses diferensiasi. Jadi tidak serta-merta Indomie, mie instan terus kemudian dia beralih menjadi
produk es krim merek Indomie, nggak seperti itu yang loncat terlalu jauh, nggak. Mengubah varian rasa juga proses diferensiasi. Mungkin di sini saya tahu bahwa teman-teman ada yang usaha online shop. Nah, online shop itu kan juga mungkin awalnya cuma jualan kosmetik, tapi kemudian juga jualan yang agak nyerempet kosmetik nih, apa ya, misalnya aksesoris, atau baju, cewek-cewek kan suka baju atau kerudung, itu kan diferensiasi juga. Nah, proses diferensiasi ini berhasil apabila SDM atau sumber daya ini merupakan SDM yang sabun Pak Nuamora. Apa nih Nuamora? Saya tidak tahu. Kayaknya saya follow Facebooknya teman-teman ada yang sering jualan ini deh. Ada yang YouTuber juga nggak sih? Saya lupa siapa ya yang usaha ini ya. Ada usaha YouTuber. Ada yang Mbak, iya ya yang sabun, ada yang sabun. Nah, sabunnya, iya saya ada ingat kok ada yang jualan sabun ya kan. Nah, sebaiknya diferensiasi produk ini eh kalau saya bukan tahap perkenalan ya, bukan tahap oh Mbak Nia Puri ya. Oke. Jadi bukan sebaiknya kalau menurut saya di sini di buku ini tidak yang serta-merta di awal harus diferensiasi enggak. Kira-kira kalau sudah produk utamanya sudah cukup dikenal, sudah punya pasar yang kuat, baru kita mencoba memperkenalkan produk-produk baru. Produk baru itu speknya juga tidak terlalu jauh dari produk utama. Jadi menurut saya kalau saya pribadi ditanya kena harus tahap mana? Di tahap pertumbuhan sih. Jadi kayak udah ada produk baru yang sudah berjalan, kemudian sambil memperkenalkan produk ini sampingannya produk lain. Nah, menurut saya diferensiasi tidak terlalu susah kok. Mungkin dengan menambah varian rasa, sabun ini berarti kan aroma ya. Aromanya mungkin aroma melati. Pasti sabun itu biasa sabun itu apa ya? Aroma. Siapa sih yang jualan sabun? Mbak Nia Puri ya? Mbak Nia mana? Si yang jualan sabun ini apa sih aromanya? Saya buka Facebooknya pula nanti. Siapa yang jualan sabun nih? Nah itu, jadi kembali lagi sambil menunggu siapa si pedagang si apa namanya penjual sabun. Saya lupa namanya, maaf. Mbak Nia ya. Nah itu, jadi diferensiasi ini tuh semakin berhasil apabila SDM-nya kreatif. Kenapa? Karena ya selalu menciptakan hal-hal baru seperti itu. Kemudian juga diferensiasi ini akan berjalan dengan baik apabila pebisnis atau pemilik usaha mampu membangun relasi dengan saluran distribusi, jelas karena ya bagaimana ya membantu menyalurkan produk kita. Misalnya varian barunya ini belum banyak dikenal. Nah, kalau distribusinya sudah kuat di berbagai kota, kan semakin enak sambil nitip dong ada varian baru nih gitu. Nah, apabila perusahaan ini sudah mampu menerapkan kebijakan harga premium atau apa ya, harga pokok yang sebagai harga standar, otomatis dia akan mendapatkan laba lebih besar. Ini Mbak Nia nih ngetik ini. Kenapa Mbak? Jadi sabun apa itu Mbak? Sabun muka ya? Stem cell buah apel dari Swiss. Ini khasiatnya apa ya ini ya? Oh, skincare nih kayak. Nah ini cuman apel doang. Nah kalau Mbak Puri ini misalnya nih, ini kan sebagai reseller ya. Reseller kan dia menjual kembali. Kalau semisal Mbak Puri ini suatu saat nanti bisa membuat sabun sendiri, itu nanti bagaimana kira-kira? Mungkin apel apa yang bisa didiferensiasi dari produk all in manfaatnya. Nah, Mbak Nia ini mungkin apa yang saran atau apabila di kemudian hari punya usaha sabun, apa yang ingin didiferensiasi dari produk utamanya? Produk utama kan sabun
Stegmel buah apel dari Swiss ya. Berarti kan cuman apel gitu. Mungkin ada dari buah khasiatnya buah bengkoang, yang buah bengkoang kan terkenal memutihkan nggak sih? Buah bengkoang. Bengkoang itu buah atau sayur ya? Bengkoang, bengkoang. Anyway, coba Mbak Nia Puri yang atau mungkin saran dari teman-teman apa yang dari kasusnya Mbak iya buah Mbak Puspita. Nah mungkin dari kasusnya Mbak Nia ini bagaimana dia mendiferensiasi atau mungkin sudah terdiferensiasi si sabun ini. Nah apabila tidak, nah diferensiasi ini tidak serta-merta mulus. Tentu saja ada resiko dan hambatannya dan tantangannya. Terutama apabila keunikannya tidak terlalu signifikan barang tersebut. Otomatis ya nggak perlu misalnya ini Indomie. Kembali lagi Indomie. Atau sabun lah, sabun rasa apel. Terus bungkusnya ada rasa apel mana lagi. Apel batu, apel merah, apel Swiss, apel mana, ya semua apel. Jadi ya nggak perlu deh si produsennya susah-susah bikin varian baru. Karena ya semua apel, mendingan varian lain bengkoang misalnya, atau dari sari melati atau sari mawar gitu kan. Dulu nggak salah Lux ada yang dari sarinya mawar gitu kan. Sabun cair Mbak, nggak sabun cair maksudnya, nggak ada sabun busa, jualan busa Mbak Puspita. Sabun cair dari sabun batang ke sabun cair, yes itu bisa bagus, contohnya bagus Mbak Puspita. Jadi benar bisa itu dari sabun batang jadi sabun cair. Nah, mungkin dari sabun tubuh jadi sabun wajah, kayak gitu ya. Nah, harmoni itu ya harmoni itu kan banyak tuh. Dari yang pepaya lah, anggur lah. Nah, itu juga bisa diferensiasi. Betul, Mas Sugianto Mbak Susita itu bener. Dari sabun batang jadi sabun cair. Bukan sabun busa ya, Mbak. Kita nggak jual kayak busa doang dong. Anyway, jadi kalau misalnya diferensiasi ini akan terhambat apabila produknya tidak signifikan. Nah, signifikannya itu kan sabun batang ke sabun cair kan signifikan tuh. Nah, itu kan beda. Tapi kalau misalnya dari apel, terus apel hijau, apel merah, apel mana lagi ya? That's nonsense sih, nggak masuk akal kayak gitu. Kemudian, nah ini lagi yang paling berbahaya apabila produknya ini sangat mudah diimitasi. Wah ini waktu saya dulu di Indonesia juga pakai Harmoni ya, Mas Robi. Maaf, saya juga penikmat Harmoni karena murah dulu. Nggak tahu sih, orang orang rumah biasanya pakai Harmoni karena murah kan ini. Terus wangi banget, wanginya ini. Terus lagi tuh Shinsui. Shinsui itu wanginya oke menurut saya. Baunya wangi loh, iya. Harmoni itu wangi. Jadi kadang-kadang itu gue saya kalau di kos gitu saya sabun Harmoni ini saya taruh di lemari baju karena baunya nyegrak banget. Baunya tajam banget. Mm-mm. Nah, bahaya Pak barang KW. Nah, ini ya. Iya, jadi diferensiasi ini tidak mulus-mulus banget gitu. Apabila terlebih apabila barang yang ini mudah diimitasi. Mungkin kayak jam tangan itu kan imitasinya gila-gilaan tuh dari yang dulu, yang zaman dulu itu yang terkenal Seiko nggak sih? Sama Alba, Seiko, Alba. Tapi kan sekarang imitasinya banyak banget. Nah, itu KW-nya banyak. Yang dulu Daniel Wellington, DW Daniel Wellington harganya mahal banget. Jadi 3 juta, berapa juta. Sekarang jadi murah karena banyak orang yang mengcopy, mengimitasi. Kemudian kalau teman-teman yang di Taipei pernah ke jalan-jalan ke Taipei 101 nggak? Teman-teman yang di Taipei. Sepatu tuh juga iya bener. Iya kan sekarang di Indonesia cuma 1.300, yang lain di atas 5.000 ya bener nih. Siapa yang masih di Taipei kemudian masih sering jalan-jalan ke Taipei 101? Nah, kalau di Taipei 101 lantai berapa ya? Dua atau tiga, saya lupa itu ada yang pilih patek. Pilih patek ini jam yang mahal banget, yang puluhan ratusan juta. Nah itu mungkin nggak bisa diimitasi karena saya nggak tahu prosesnya. Kemudian juga reputasinya sudah oke. Tapi kayak Daniel Wellington yang 3 juta, 4 juta itu sekarang udah banyak imitasinya. Nah
Kemudian diferensiasi tidak berjalan lancar apabila harga premium. Jadi harga premium itu kan harga yang gila, nggak bisa dijangkau banget kan. Dan harga yang imitasinya ini, bukan, harga pesaingnya, misalnya nih, ah File Patek tadi ya, File Patek ini kan harga jamnya ratusan juta tuh. File Patek ini ratusan juta, udah kayak serumah lah. Nah, atau berlian merek apa gitu, Swarovski, Swarovski. Swarovski itu kan berlian yang ada sertifikatnya kan. Nah, itu eh kalau misalnya harganya itu nggak beda-beda jauh dengan pesaing, itu proses diferensiasi nggak berjalan lancar. Mendingan itu bener kayak Philip Patek itu. Jadi kalau menjual barang atau iPhone mahal-mahal sekalian, yang orang tuh nggak bisa yang nggak bisa beli, yang nggak semua orang bisa beli. Nah itu malah diferensiasi berjalan dengan lancar. Nah itu KW juga ada grade-nya Pak. Nah itu juga. Nah jadi itu ya diferensiasi itu beresiko apabila ya tadi itu tidak unik, dua banyak imitasinya, ketiga harganya itu harga premiumnya itu masih 11-12 sama pesaing. Tuh. Oke, tadi kan kita udah belajar strategi keunggulan biaya sama diferensiasi. Sekarang kita belajar strategi fokus. Nah, kalau strategi fokus tadi sudah sempat saya singgung mengenai keseragaman konsumen. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang masih ingat barusan saya bilang bahwa keunggulan biaya menekan biaya produksi itu akan berjalan lancar apabila konsumennya seragam. Nah, ini juga berkaitan dengan strategi fokus. Strategi fokus akan berjalan lancar. Strategi fokus ini adalah strategi dengan memusatkan perhatian untuk melayani satu atau beberapa segmen pasar tertentu saja. Contohnya adalah satu atau beberapa segmen tertentu ini ya kayak biasanya segmennya pelajar, segmennya anak muda, segmennya anak usia 5 tahun, balita, segmennya anak anak kecil, segmennya usia lansia. Nah, dengan berfokus pada satu segmen ini memiliki keunggulan bersaing karena ya nggak semua orang kayak Pampers nih, Mami Poco. Ya saingannya ya cuman ya banyak, cuman kan ya nggak, dia fokus jadi enak melayani satu segmen pasar. Kemudian yang ini dia dia per apa sih? Popok untuk orang tua itu kan mereknya juga nggak banyak karena dia fokus kepada orang tua, kan nggak mungkin popok orang tua dikasihkan ke popok bayi, kan nggak mungkin. Diapers ya itu, diapers ini yang orang orang tua yang untuk lansia kan ada tuh. Nah itu kan nggak mungkin untuk bayi, nggak mungkin untuk anak kecil. Nah itu kan segmennya dia tertentu tuh. Nah jadi dengan fokus pada satu segmen ini dia bisa melayani satu ceruk, satu satu segmen pasar. Harganya bisa lebih disesuaikan, kemudian bisa mendiferensiasi lebih mudah lah, intinya seperti itu. Itu ya kalau fokus itu ya. Nah, kalau fokus ini ada resiko gagalnya juga bila seleranya kemudian merujuk pada selera umum yang berlaku pada seluruh. Jadi tiba-tiba misalnya ini ya, dulu pernah main ini enggak? Rubik. Ada yang tahu Rubik enggak? Rubik. Yang kotak kemudian ada untuk memain, ada kita nyamain warnanya, ada kubus Rubik. Tahu Rubik enggak sih teman-teman? Rubik. Ada yang tahu Rubik enggak? Kotak itu loh, kotak yang ada warnanya, satu sisi warna merah, satu sisi warna putih, satu biru, kuning, apa, kemudian diajak nanti kan tiba-tiba dimainin. Nggak tahu Rubik sih ah. Kok saya jadi marah-marah? Rubik nih ada gambarnya nggak? Rubik. Oh bahasa Indonesianya Rubik kan? Mainan kotak itu loh. Nggak disusun. Tuh saya ini. Tahu Pak, lihat di Google. Nah gitu loh, lihat di Google. Itu loh Rubik itu loh yang anak kecil.
mainan itu awalnya itu kan untuk anak-anak, tapi kan semua orang dewasa main Rubik kan. Itu karena mengasah otak. Mengasah otak. Awalnya anak kecil, kemudian ini yoyo kalau nggak tahu Rubik yoyo lah, yoyo, tahu yoyo kan? Nah, pusing ya. Makanya itu awalnya anak kecil, tapi kemudian banyak dikembangkan untuk melatih otak orang dewasa yang gampang pusing seperti Mas Ropi'i. Nah, itu kan jadi akhirnya untuk melatih otak. Jadi segmennya berubah dari anak-anak menjadi orang dewasa. Atau yoyo, yoyo. Tamiya, 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 Tamiya. Tahu Tamiya kan? Tamiya tahu. Mobil-mobilan. Nah, awalnya anak kecil kan. Kemudian tapi orang dewasa juga akhirnya om-om juga, bapak-bapak juga main Tamiya. Nah, itu 4WD itu. Selera musik juga kayak gitu kan. Kayak misalnya dulu nih, kayak yang baru-baru ini, Didi Kempot. Apaan sih? Saya Didi Kempot kan dulu kan hanya untuk segmen-segmen tertentu kan. Tapi sekarang kan milenial juga menyukai. Berarti kan selera orang itu bisa berubah. Begitu juga dengan produk. Nah, tadi itu contohnya Rubik, kemudian Tamiya, gitu-gitu. Baju juga gitu. Dulu seleranya apa, kemudian jadi disukain semua orang gitu. Anyway, jadi fokus ini akan gagal apabila terjadi pergeseran selera. Nah, atau pesaing masuk ke usaha ini terlebih dahulu ya, diduluin pesaing otomatis gimana ya, gagal dong. Kemudian lagi terperangkap di tengah. Jadi terperangkap di tengah ini kayak dia tuh gagal menerapkan ketiga usaha itu. Jadi kayak usaha, tadi kan ada tiga usaha apa aja? Keunggulan biaya, kemudian ternyata tadi itu fokus sama apa tadi itu? Diferensiasi. Nah, apabila perusahaan ini tidak bisa menerapkan strategi yang akan diterapkan ya, dia masuk terperangkap di tengah. Jadi perusahaan ini hanya mampu menjual barang yang murah dengan mandala besarnya pangsa pasar yang dikuasai. Jadi ya gitu-gitu aja. Perusahaan ini nggak bisa menerapkan harga premium. Harga premium itu harga premium itu harga yang gak masuk akal kayak iPhone 11 Pro gitu atau ya tadi itu apa namanya jam Patek Philippe itu. Kalau teman-teman tahu gerainya di Taipei 101, Taipei 101, Taipei Yiling itu di lantai 2 atau 3 tuh atau Swarovski gila harganya gila-gilaan kayak gitu. Jadi gak bisa kejangkau seluruh orang. Nah, itu jadi kalau yang terperangkap di tengahnya perusahaan yang nggak bisa menerapkan ketiga strategi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sehingga dia ya barangnya ya barang murah, nggak punya harga premium, kemudian apa ya susah mendapatkan laba seperti itu. Nah, udah masuk ke kegiatan belajar mengajar kedua. Kegiatan belajar kedua ini kita menjelaskan mengenai keunggulan biaya dan diferensiasi analisis dinamis, keunggulan biaya dan diferensiasi analisis dinamis. Jadi kita menganalisa. Yang pertama kita masuk ke kritik pendekatan statis. Jadi ada kaitannya dengan yang pertama tadi, tapi ini karena tadi strateginya, kita sekarang pendekatan. Jadi apabila kita sudah menerapkan strategi, salah satu strategi, kita kan berusaha untuk melakukan itu, menerapkan itu. Nah, ada pendekatannya, yaitu yang pertama kita pendekatan statis, yaitu perusahaan ini cukup untuk mempertahankan keunggulan bersaing yang dimiliki secara berkelanjutan dan jangka waktu yang lama. Nah, tapi jadi dia ini apa ya, perusahaan ini dia berusaha untuk ya terus melakukan keunggulan bersaing, melakukan inovasi terus berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama. Tapi ada tapinya. Apabila kita misalnya
perusahaannya Mbak Nia Puri tadi yang sabun tadi ya, dia misalnya diferensiasi. Tapi kalau diferensiasi terus strateginya nggak pernah strategi fokus atau tidak juga menerapkan strategi apa tadi itu yang pertama biaya. Jadi dia memang variannya banyak tapi harganya nggak bisa ditekan biayanya dan tidak terfokus pada salah satu segmen tadi. Kalau sabun kan otomatis kita berpikir sabun itu yang pakai banyaknya wanita kan ya. Ya pria juga pakai sabun, tapi kan sabunnya nggak tidak sespesifik wanita. Nah, bila hanya menerapkan diferensiasi produk saja, lama-lama juga akan mengalami kemunduran karena pesaing juga melakukan diferensiasi. Tapi di satu sisi, pesaing selain melakukan diferensiasi, tapi juga menekan biaya produksi. Nah, apakah Mbak Nia Puri ini juga misalnya nih ya, saya ambil contoh aja, produknya Mbak Nia Puri ini juga menerapkan penghematan biaya? Kan kita nggak tahu, dan mungkin tidak. Nah, otomatis akan kalah juga kalau hanya strateginya mendiferensiasi produk saja. Ya akan kalah juga. Tapi kalau alangkah baiknya kalau misalnya variannya udah stabil, udah cukup, nggak usah banyak-banyak, tapi cukup orang untuk bisa memilih, ada pilihan, alangkah baiknya udah mulai berfokus kayak, oh segmennya wanita. Oke, berfokus ke wanita, tampilannya dibuat menarik, manis, harganya dibuat terjangkau, seperti itu. Jadi tidak hanya mengandalkan satu strategi. Nah, jadi intinya di pendekatan status ini, perusahaan ini atau pebisnis ini diminta untuk selalu mengambil langkah kecil, bertahap. Tidak langsung semuanya tadi langsung di awal dikenalkan langsung. Banyak 10 varian rasa, 10 jenis produk, harganya murah. Kemudian untuk segala usia aja gender, nggak seperti itu, tapi secara bertahap. Mungkin variannya dari satu jadi dua dulu, jangan satu ke lima. Sudah stabil, orang bisa menikmati, tidak ada komplain, baru harganya diturunkan. Permainan harga. Jadi intinya adalah di pendekatan ini lakukan secara bertahap, kemudian juga harus mengamati pesaing dan terus menerus membuat strategi unik seperti itu. Nah, kalau ini tadi kan pendekatan statis, sekarang pendekatan dinamis. Nah, berbeda pendekatan statis tadi, pendekatan dinamis ini mengenal 4 macam arena persaingan. Itu ada di buku halaman 9.22. Nah, jadi pendekatan statis tadi kan dia cara perlahan. Dinamis dia ya dinamis, sangat cepat. Nah, ada urutannya kalau dinamis itu. Ada tahapannya yang menyerupai tangga. Jadi kalau di buku itu halaman 9.22 itu ada menyerupai tangga. Yang pertama ada harga dan kualitas, waktu dan pengetahuan, penciptaan halangan memasuki pasar, kekuatan keuangan perusahaan, dan persaingan sempurna. Nah, tangga yang dilalui ini harus sesuai dengan tahapan itu, jangan loncat-loncat. Itu ada 4 tangga. Kalau teman-teman ada buku di halaman 9.22. Nah, tangga yang pertama ini harga dan kualitas barang bagus. Jadi awalnya kita jadi jangan serta-merta tadi itu ya. Memang kalau statistik lambat, secara lambat ya, diperkenalkan secara bertahap. Tapi kalau dinamis sih lebih cepat. Tapi walaupun cepat, jangan geruduk asal gerusak-gerusuk. Tapi harus ada tahapannya. Yang pertama tuh harga dan kualitas. Jadi ketika barang diperkenalkan itu harganya terjangkau, oke, rasional, ataupun tidak rasional tapi kualitasnya di atas rata-rata oke. Misalnya jam taburan partikelnya emas, oh, kan memang bagus, terus ada titik-titik berliannya bagus gitu, mutiara ini itu bagus. Nah, jadi harga dan kualitas disesuaikan. Yang kedua dia waktu dan pengetahuan. Jadi kayak semakin seiring berjalannya teknologinya semakin canggih. Jadi kita harus memperkenalkan teknologi yang canggih.
Kan jam-jam sekarang kan bisa mendeteksi detak jantung, membakar berapa kalori. Itu kan teknologi yang baru. Tangga ketiga ini, nah, usaha untuk transformasi. Jadi pesaing-pesaing ini tidak bisa dengan harga dan kualitas, waktu dan pengetahuan yang kita sudah miliki, kita harus bertransformasi. Produk ini tidak mudah ditiru. Sehingga sampai tangga keempat ini akan terjadi keseimbangan pasar. Jadi sudah, ya persaingannya udah sempurna. Jadi pasar dikuasai kita doang. Jadi kita yang menguasai pasar satu-satunya. Nah, setiap tangga tadi kan saya bilang ada 4 tangga yang disesuai di buku itu ya. Tangga pertama ini harga dan kualitas. Nah, harga dan kualitas ini meliputi beberapa komponen. Ada anak tangganya. Jadi tanda tangga besarnya harga dan kualitas, anak tangganya ada 7. Jadi di situ ada perang harga, pencarian posisi harga dan kualitas, posisi jalur tengah, pengisian seluruh ceruk pasar, mengepung dan pengisian ceruk tertentu ya. Itu ya, intinya itu. Jadi ada komponen-komponen yang harus kita perhatikan. Di buku ini tidak diterangkan semua, tapi ya kita cukup tahu saja. Berikutnya di tangga kedua ini ada keunggulan waktu dan pengetahuan. Begitu juga di tangga keunggulan waktu dan pengetahuan ada anak tangganya. Jadi di situ ada pemanfaatan keunggulan pemasaran pertama, imitasi, pembatasan imitasi, mengatasi pembatasan imitasi, transformasi kurang bersaing dan integrasi vertikal ke hilir. Jadi di sini ini memasuki fase bahwa jangan sampai pesaing ini bisa mengimitasi produk kita. Seperti itu. Dengan waktu, pengalaman dan pengetahuan yang kita miliki, jangan sampai pesaing itu bisa mengcopy produk kita. Tangga ketiga ini berusaha menciptakan hal yang memasuki pasar. Caranya tadi itu ini tangga yang ketiga tadi ya. Meliputi ada 8 anak tangga, itu ada apa contohnya saya nggak bahas semua. Pengabangunan hal memasuki pasar, retaliasi itu diskriminasi perdagangan, penundaan retaliasi, penghancuran hal masuk ke pasar, retaliasi jangka panjang. Jadi intinya kalau di tahap ketiga ini jangan sampai orang itu mudah memasuki pasar kita. Jadi misalnya tadi itu pasarnya jam tangan, jangan jangan sampai pesaing itu banyak pesaing-pesaing baru yang memasuki pasar usaha jam tangan ini. Jadi kita bikin pesaing ini susah untuk menguasai pangsa pasar kita. Nah, ini kekuatan keuangan, jadi ada 5 anak tangga, yaitu penyingkiran pesaing keluar dari pasar, retaliasi pesaing kecil, retaliasi perusahaan besar melalui undang-undang antitrust, netralisasi perusahaan kecil, penggalangan kekuatan konsumen dan pemasok. Jadi ini adalah cara-cara untuk ini ya, intinya ini masih tetap sama, menyingkirkan pesaing. Nah, di sini kita akan fokus di buku ini tidak membahas setiap ininya anak tangganya, cuman yang dibahas ini cuman beberapa aja. Yang pertama ini perang harga. Perang harga ini sangat menarik menurut saya karena kan teman-teman selama menjadi konsumen produk apapun itu kan kita sering tahu adanya perang harga atau banting harga gila-gilaan antar industri sejenis. Nah, apabila satu perusahaan udah memutuskan menurunkan harganya, otomatis pesaing itu kan juga kan, oh dia itu ngurunin harga. Kalau saya masih di harga saya ini, saya nggak laku karena dia saingan saya mampu menurunkan harga sampai misalnya dari 50.000 jadi 40.000.
Iya, saya nggak mungkin dong terpaut 10.000. Kan itu cukup banyak marginnya kayak gitu. Nah, dia pasti akan juga berusaha untuk menurunkan harga sehingga terjadi perang harga. Nah, perang harga ini tidak berlaku apabila kualitas di apa ya, tidak diperhatikan. Jadi perang harga ini ya memang walaupun jadi konsumen pasti kita sebagai konsumen walaupun harganya murah tapi kualitasnya rusakan ya males kan beli. Nah, itu juga perang harga ini tetap harus dikontrol. Penting tapi jangan sampai meninggalkan kualitas. Akibatnya apa? Ya, perang harga ini kita tidak bisa mendapatkan laba yang signifikan karena orang beli kemudian dia tidak akan beli lagi. Nah, untuk menghindari perang harga ini, jadi kan mungkin kayak kita ini produk baju, oh merek inilah kosmetik. Kosmetik ini ada satu merek kosmetik yang mahal banget, misalnya SK2 atau SK2 kayak gitu. Jadi contohnya perang harga ini bisa diatasi apabila uh, kita tetap memperhatikan kualitas. Karena walaupun ini nih, coba teman-teman logika aja kalau misalnya teman-teman punya usaha produk barang dan jasa, pesaingnya ini menurunkan harga. Tetapi pesaing ini tidak memperhatikan kualitas. Apabila perusahaan kita ini memiliki kualitas yang dianggap di atas rata-rata, kita nggak perlu ikut-ikutan perang harga, karena konsumen pasti akan sadar bahwa produk kita ini berkualitas dan tidak akan memilih produk pesaing. Kayak dulu HP-HP mau dari keluaran Cina. Ya, oke, dia laku di pasaran, tapi dia tidak akan bisa mengalahkan kualitas produk-produk misalnya ini iPhone yang memang dia udah punya kualitas seperti itu. Jadi perang harga ini bisa diatasi dengan menawarkan barang yang kualitasnya lebih tinggi atau tetap bermain dengan kualitas yang baik. Atau juga bisa persaingan ini perang harga ini bisa diatasi dengan sekalian aja menciptakan segmen pasar. Jadi menciptakan produk kualitas rendah, harganya juga rendah. Jadi udah segmennya memang low end atau mid end. Harganya sedengan, kualitasnya sedengan atau high end. Harganya mahal banget, kualitasnya juga bagus banget. Nah, itu juga bisa menghindari persaingan harga. Ini juga perubahan posisi relatif ini yang seperti saya terangkan tadi bahwa kita bisa mengubah rasio harga dan kualitas sesuai, ya sesuai. Jadi kayak harga dan kualitas ini tetap yang bisa kita mainkan sehingga bisa terjadi persaingan yang bagus. Jadi walaupun persaing kita tuh tingkahnya macam-macam, mau nurunin harga kayak mau gimana kayak tapi kita tetap kualitasnya oke. Harganya sesuai dengan kualitas. It's okay. Kita bisa bertahan. Atau sekalian aja seperti saya bilang tadi, kita nurunin harga rendah tapi kualitas juga rendah. Atau naikin kualitas bagus tapi harganya juga tidak bagus juga. Nah, tapi kan kalau misalnya ya memang bisa main laba. Tapi sebenarnya itu bukan benar. Jadi misalnya nih harganya semua sama sih. Harganya dari misalnya ini Mbak misalnya Mbak Putra ini reseller ya, reseller. Reseller apa misalnya ya produk kosmetik gitu. Dari pabriknya itu mungkin harganya 10.000.
Kemudian harga jualnya dari pabrik itu 15.000. Tapi Mbak Puspita ini ngerasa udahlah saya jual 12.500 aja gitu. 12.500 aja. Oke, itu bisa salah satu strategi memang. Cuman saya selalu tidak menyarankan hal itu sih, karena itu pertama tidak etika bisnis, karena memang kayaknya udah ada aturannya kan, harga standar jualnya kan ada. Kalau misalnya rokok nih, teman-teman tahu kan harga jual ada bungkusnya, itu kan di bungkusnya ada harga yang disarankan gitu. Dan persaingan sebenarnya juga tidak terlalu oke, tapi ya itu sah-sah saja sih. Ambil laba lebih, dan ya kalau kita sebagai produsen, kalau reseller sih nggak masalah. Kalau produsen kayaknya akan semakin susah lagi untuk dilakukan. Jadi itu ya. Ini sama persaingan harga dan kualitas ini juga bisa memposisikan perusahaan di jalur tengah, yaitu di tengah-tengah tradisional konservatif. Jadi dia menarik konsumen yang berpendapatan rendah yang menghendaki kepemilikan barang yang sedikit lebih berkualitas, atau segmen pasar berpendapatan tinggi yang menghendaki pemilihan barang dengan sedikit penurunan kualitas. Jadi intinya kalau saya di posisi jalur tengah ini ya yang produk-produk mid end itu ya, middle end itu. Saya juga nggak kiri-kiri banget. Saya punya uang, saya juga nggak mau HP-nya juga merek Mito atau Asia gitu, Asia apa sih? Mito, Nixon, apalah handphone yang yang nggak jelas itu. Nexian ya, Nexian. Saya nggak mau punya barang semurah itu, sekuat itu. Saya mau ya harganya nasional lah 3 juta kayak gitu. Tapi kualitasnya ya bolehlah lebih bagus dikit kameranya, misalnya 13 berapa megapiksel, kameranya 2. Oke. Nah, ini adalah tipe-tipe perusahaan yang berposisi di jalur tengah. Jadi dia ingin merangkul segmen pasar yang ya pendapatannya oke, tidak yang masih ada uang, salary-nya masih ada, tetapi dia juga kualitasnya juga masih menengah ke atas. Jadi ini maksudnya adalah produsen-produsen middle end untuk produk middle end. Nah, kalau yang anak tanggap yang ini nomor 4 ini pengisian semua ceruk dan mengepung pada posisi ekstrim sisa ceruk. Jadi, nah, kalau ini kalau ini tadi sudah saya jelaskan tadi. Intinya adalah dia berusaha untuk merangkul semua segmen. Dia mengisi semua ceruk, mengisi semua segmen, mulai dari yang segmen rendah, ya harganya rendah, kualitasnya rendah, segmen menengah, harganya menengah, kualitasnya menengah, segmen tinggi, harganya tinggi, kualitasnya tinggi. Jadi dia merangkul semua segmen. Seperti itu. Nah, jadi di slide ke-26, 27 ini, apabila perusahaan ini itu sudah menawarkan barang dengan kualitas rendah, harga rendah, atau kualitas tinggi, harga tinggi, sudah menerapkan semua strategi, mulai dari menurunkan harga, meningkatkan kualitas, semuanya sudah dilakukan dan ingin terus berkembang, masih ada satu cara lagi, yaitu keunikan. Kita harus menawarkan keunikan. Atau mungkin ada perusahaan yang memang tidak mungkin bermain di segmen rendah. Nggak mungkin. Yang paling mentok di middle end. Nah, supaya dia tetap terus bisa berinovasi, terus bisa memiliki nilai keunggulan bersaing, competitive advantage, salah satunya adalah menawarkan fasilitas. Nah, ini yang sering lupa sebagai pembisnis. Mungkin harganya ya bisa dijangkau, kualitasnya
oke. Tidak yang bagus banget, tidak yang jelek banget. Tetap bisa bersaing apabila kita menawarkan layanan. Layanan ini bisa maksudnya adalah jasa, misalnya bebas ongkos kirim, customer service, 24 hour customer service, terus juga ada cashback. Itu kan di cashback ini juga layanan atau apa ya? Layanan-layanan yang memang intinya membuat konsumen bahagia itu juga bisa diperhitungkan sebagai strategi keunggulan bersaing apabila strategi harga dan kualitas sudah kita lakukan. Oke, sudah selesai. Jadi tidak terlalu lama perkuliahan pada malam hari ini. Garansi umur hidup, yes. Garansi umur hidup juga, ya itu benar. Cinta kita ada garansi kan, misalnya garansi setahun, garansi seumur hidup. Garansi seumur hidup itu produk apa ya? Kalau lampu aja, Philips itu garansi 1 tahun ya, LED. Tapi ada sih kayak mebel-mebel gitu mungkin garansi seumur hidup, mebel furniture bojo. Wah, Endang sekali komen langsung ya. Bojo. Ya Mbak Santi, garansi seumur hidup. Amin ya, amin. Masa aktif sebenarnya kartu tri, yes. Kartu tri, yes bener-bener. Bisa ya, ada ya kartu hidup ya. Seumur hidup ya kartu tri ya. Iya sih. Ya itu, jadi kayak layanan-layanan kayak gitu yang bisa dimainkan apabila harga dan kualitas sudah dilakukan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ini materi terakhir di perkuliahan manajemen strategi. Jangan lupa minggu depan presentasi. Kelompok siapa? 3 kelompok. Udah berapa? Saya lupa berapa kelompok ya.